Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini masih istiqomah ya, karena nikmat istiqomah itu adalah nikmat yang bisa mengalahkan. Ulama mengatakan bahwa nikmat istiqomah ini mukjizat yang dikaruniakan selain kepada Nabi. Jadi kalau ada Nabi, ada mukjizat, itu memang karunia dari Allah. Tapi kalau dia bukan Nabi, dikaruniai istiqomah, maka itu termasuk dari mukjizat. Karena tidak semua orang bisa menerima apa yang disebut dengan istiqomah. Karena itu Allah tidak tanggung-tanggung ya, menjanjikan pahala yang sudah sering diulang-ulang. Dan ini motivasi juga bagi para ulama Al-Quran, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang rajin mulai, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalannya unik, yang khusus, yang tidak semua orang bisa mengerjakan amalan-amalan itu, atau tidak ditakdirkan Allah menjadi orang bagian yang tidak mengerjakan amalan itu. Contoh, orang yang bersedekah, tidak semua orang diberikan kemampuan, termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Tidak semua sahabat Rasulullah itu menjadi orang-orang yang mampu dan kaya. Ya, karena itu ada orang-orang yang dikaruniai istiqomah dalam berinfak. Seperti contohnya Abdurrahman bin Auf. Dan siapa lagi? Yang terkenal kan Abdurrahman. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ya, sahabat-sahabat yang kaya luar biasa. Ya, yang dikaruniai Allah dunia ini dengan gelimangan yang luar biasa, tapi tidak ada di hati mereka. Karena di hati mereka adalah keistiqomahan kepada Allah. Jadi begitu dunia ini datang, sama dengan seperti penghafal Al-Quran. Begitu sebuah ayat itu datang, seakan-akan ayat itu ditujukan untuk dia fokus di sana, dikerjakan ayat itu. Gitu ya. Begitupun sahabat Utsman bin Affan ketika datang harta diberikan Allah penyimpanan, dia tidak berpikir lagi ini harta diberikan dia, tapi menyimpulkan harta ini supaya bisa maksimal. Seakan-akan Allah kasih harta ini untuk memberi manfaat. Meminta diselesaikan persoalan apapun yang sedang kamu hadapi, kemudian Allah sediakan waktu itu khusus untuk dia. Jadi dia fokus di sana untuk memaksimalkan. Orang yang memiliki kebiasaan mengajar, ya, membina, mentarbiyah, kemudian memberikan wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan ilmu kepadanya, dia terus mengajar. Ya, tidak ada waktunya berhenti selain mengajar. Bahkan para pembimbing Al-Quran yang benar-benar mengajar, mewakafkan waktu itu rata-rata sekitar 16 jam setiap hari. Itu seakan-akan Allah karuniakan Al-Quran kepada dia, dia ajarkan, dia berikan ilmunya kepada seluruh murid-muridnya. Dia fokus ke sana. Kita lagi murid-muridnya satu persatu diperhatikan bacaannya, makhrajul hurufnya, kesalahan riwayatnya, seperti ini, seperti terus seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang istiqomah. Kenapa istiqomah itu dikatakan oleh para ulama, ya, kalau ada nikmat terbesar, ya, mukjizat terbesar selain kepada para nabi, yaitu orang-orang yang berikan istiqomah. Karena itu mudah-mudahan, ya, kita selalu berharap naik, turun, lemah, kuat itu biasa, ya. Setiap pekan harus datang. Rasanya malas, gitu ya. Terkadang seperti itu. Rasanya harus menyetorkan hafalan, belum nambah, malu, ya. Dulu sudah di awal, gitu ya, disampaikan bahwa perasaan-perasaan itu adalah menjadi pintunya setan ketika kita menuruti, ya. Karena itu adalah sesuatu perasaan yang membawa kita menuju jauh dari Allah.
datang aja. Ya, saya sampaikan selalu datang aja. Mau ada hafalan mau tidak, datang aja gitu. Karena nanti ketika kita hadir di majelis-majelis yang diberkahi dengan Al-Quran, ada di sana dibacakan Al-Quran, kita mendengarkan Al-Quran, ya, lama-lama Allah mudah-mudahan melimpahkan kepada kita perasaan, rasanya ingin tambah hafalan. Seperti ya majelis-majelis tasmi, ya, seperti yang kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Ya, yakin di antara yang datang di belakang yang memegang Al-Quran, mushaf, ada keinginan. Ya. Ada nggak yang seperti merasakan itu? Ada keinginan. Saya pengen bisa tasmi kayak gitu. Kapan gitu waktunya? Ya. Karena jujur dulu awal gitu ya, waktu masih usia belasan tahun gitu ya. Awalnya juga tidak sengaja gitu, bertemu dengan seorang teman, diajak untuk tasmi seperti itu gitu ya. Itu awal gitu ya. Waktu itu Ramadan, momen yang sangat saya ingat gitu ya. Waktu itu Ramadan, 10 hari terakhir iktikaf di Masjid Darul Mutakin di tempat saya, Masjid Darul Mutakin di kampung. Itu ada tasmi. Para penghafal Al-Quran itu dari kampung ngumpul semua. Mereka tasmi dari jam 4 sore sampai dengan jam 4 subuh tanpa berhenti sholat tarawih aja. Sholat tarawih tasmi lagi 30 juz. Bacanya ya cepet-cepet gitu ya. Cepet-cepet. Tapi itulah momentum. Ketika pertama datang bingung mau ngapain, pegang Quran, ngantuk tidur. Besoknya diajak lagi, ngantuk tidur. Gak apa, tapi datang terus. Tiap hari diajakin terus. Ayo datang. Dan memang asik, seru ngumpul sama teman-teman. Awalnya sih ngobrol gitu ya. Di dalam tasmi kita nyantai ngobrol. Malu, anak ya, anak masih dalam tanda kutip labil gitu ya. Senang-senangnya mudah-mudah saja. Tapi hura-huranya bagus di masjid gitu ya. Ngobrol di dalam tasmi kita yang ngobrol juga. Tapi lama-lama diingetin sama petugas, ayo masuk. Jangan ngobrol. Ya. Karena lama-lama terpikir, kapan kira-kira bisa tasmi? Kapan kira-kira bisa menghafal seperti itu? Nah, itulah momen. Saya yakin, saya begitu sangat yakin. Ketika kemarin ada acara tasmi, di antara yang hadir di belakang itu pasti akan ada. Keinginan itu minimal muncul saat itu. Kesetnya gitu. Kayaknya begitu suasananya begitu kita inginkan gitu ya. Saya hafalan mungkin belum banyak, mungkin hafalannya masih berpada-pada, tapi ada keinginan itu seperti itu. Pengen seperti itu. Pengen kemudian menjadi orang-orang yang bisa interaksinya dengan Al-Quran seperti itu. Meskipun dengan keterbatasan kita saat ini. Tapi itu tidak menghalangi kita, gitu ya. Itu tidak menghalangi. Itu bagian termasuk dari istiqomah. Kita mau datang lagi pekan berikutnya. Bukannya malah kemudian pergi gitu ya. Bukannya kita malah kemudian bismillah. Bukan. Tapi itu ada terus. Insya Allah lama-lama aura yang ada ya bagi para pembaca Al-Quran yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan tertular. Makanya para ulama pun mengatakan bahwa kebaikan itu menular, ya. Begitupun dengan keburukan, menular. Tukang rugi menular lagi biasanya, ya. Luar, ya. Menjelek-jelekan orang gitu ya, ngobrolin orang itu menular juga sama. Membicarakan aib orang itu pun sama akan menular sana, menular lagi. Begitupun orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap saat bisanya dibaca itu akan minimal ada rem. Saat kita ada rem lagi, kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah, ya, kemudian membuat dosa, kita ada rem lagi. Karena itu tidak bosan-bosannya di dalam surat Al-Fussilat, ya, surat Fussilat Allah sampaikan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ujungnya ini yang kita incar sebenarnya, ya. Ujungnya ini sebenarnya kita incar. Allah sampaikan sesungguhnya orang-orang yang kemudian mengatakan
sagharat summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan tinggi. Jadi tatanazzalu, malaikatnya nggak cuma sekedar turun, tapi turunnya berat langsung, ya, barengan. Jadi majelis-majelis seperti ini, istiqomah di dalam Al-Quran, Allah turun, langsung malaikat itu turun, dan turunnya itu nggak tanggung-tanggung, ya, tatanazzal, langsung, gitu ya. Jadi mereka berebut tempat di tempat ini, berebut, gitu ya, untuk sama-sama kemudian ini ingin bersama-sama kita, gitu ya. Karena saking cintanya malaikat itu kepada para pembaca Al-Quran, gitu. Orang-orang berkumpul dalam majelis Al-Quran, tatanazzal, dikatakan pakai tasjid di situ, ya. Tatanazzal. Jadi penekanannya bahwa mereka turun dengan semua berbondong-bondong, gitu ya, datang ingin berebut, gitu ya, majelis ini, gitu. Karena itu bersyukur saat kita dalam majelis seperti ini, kita berdoa, ya Allah mudahkan menghafal Al-Quran, ya Allah mudahkan tambah, ya Allah hafalan Al-Quran, meskipun saya demi saya tambah, ya Allah, ya. Terus doanya jangan tambah 5 juz sekali, ya. Tambah saya demi saya demi saya bakal selesai juga satu juz kalau ditambah, ya. Kadang kan kita lupa doa-doa yang sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sesuatu yang mungkin bisa menjadi gambaran, ya, sebuah proses menghafal yang kemudian tidak memberatkan untuk kita, ya. Terkadang kalau kita melihat target seperti Ramadan kemarin, ya, berapa targetnya, Bu? Satu hari satu halaman. Berat tuh. Berat bisa, gitu ya. Hafalnya saya. Ya udah, awal sih masih semangat, ya, semangat, sejus, gitu ya, targetnya. Pas hari kedua ketiga, pas selesai, sejus kira-kira. Itu biasa, ya, itu biasa. Awalnya pun seperti itu. Semua penghafal Al-Quran bisa mengalami hal seperti itu. Awalnya satu halaman beratnya, tapi setelah dijalani, ya lama tidak berat. Kalau kita sudah ketemu dengan yang namanya istiqomah, ya. Nah, kenapa, Bu? Istiqomahnya sedikit aja. sedikit tapi istiqomah. Ya, kembali lagi. Jadi begini, saya ingin berbicara mengenai hal yang sedikit teknis, ya, supaya itu lebih terkonsep lagi. Kalau dalam Ramadan kemarin, saya sengaja mencoba untuk menggali semua potensi dan daya kita. Kita bahwasanya kita ini dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat berharga. Kemauan untuk istiqomah. Semua orang itu punya. Terkadang tidak ada yang mengarahkan. Nah, itulah perlunya guru, itulah perlunya mursyid. Yang mengatakan seperti itu, ya. Untuk mengarahkan istiqomah kita dalam beramal. Itulah perlunya syekh, ya, untuk mengarahkan kita, mengingatkan kita. Nah, kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi, ya, bahwasanya ketika kita merasa berat untuk menghafalkan Al-Quran, misalkan kita sudah mentargetkan untuk menghafal 1 juz, yang tadinya juz 30 hafal, kemudian lanjut ke juz 29, yang juz 29 kemudian lanjut ke juz 28. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak merasakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang berat? Karena terkadang bagi sebagian orang 1 juz itu gak ada, biasa aja, gitu ya, menambah 1 juz itu biasa. Tapi bagi kita, ya, termasuk saya sendiri, nah berat, gitu ya, nambah 1 juz dalam waktu tertentu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan cara yang lebih, dalam tanda kutip, lebih menyenangkan dan lebih ringan, terasa ringan bagi kita? Nah, ya, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya jangan hanya mengejar kuantitas. Karena kita kadang nanti ujung-ujungnya cepat bosan kalau kita mengejar kuantitas, akhirnya yang kita kejar itu nggak tercapai. Contoh, kita mengejar 1 juz, tapi pada satu kesempatan, misalkan terjadi, misalkan seperti bulan Ramadan kemarin, ya,
kejar satu juz. Pas hari ke-7 ternyata baru dapat satu halaman juga acan gitu ya. Satu halaman ini acan gitu ya. Jadi baik itu hari 7 hari halaman acan. Hari satu juz berapa minggu berarti butuhnya gitu ya. Nah itu kadang membuat kita merasa jadi berat satu juz itu. Betul? Betul kan? Betul atau betul nih? Jadi kan mikir kan, mulai mikir tuh biasanya kita. Hari satu minggu ya sehalaman acan. Padahal satu juz berapa halaman itu? 20. Berarti kira-kira butuh berapa minggu? 20 minggu. Nah, jadi bilangnya gitu ya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang terkadang membuat kita akhirnya turun rasa tadi malas berkepanjangan. Ya. Turun malas berkepanjangan. Akhirnya ada lillah. Hese. Nah, keluar lagi. Padahal lu hese sahat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Al-Qur'an itu gampang ya, Pak. Lu hese. Itu susah gitu. Ya. Ya. Jadi itu perasaan-perasaan seperti itu terkadang hadir. Anu udah tercapai. Akhirnya nambah ya. Kemudian istiqomahnya jadi hilang. Itu yang terjadi biasanya. Ya, itu yang terjadi biasanya. Mau yang nambah 1 juz, mau yang nambah 2 juz, mau yang nambah sama semua. Prinsipnya itu. Ketika kita menjadikan tambahan ziyadah Al-Quran itu menjadi berat, maka yang akan muncul biasanya perasaan malas. Kalau perasaan malas itu tidak dikelola dengan baik, akhirnya jadi bosan. Kalau sudah bosan, akhirnya cucur gitu ya. Akhirnya yang rugi siapa? Diri sendiri. Dan setan tidak akan mencampur tangan lagi selain cucur. Sudah tugas saya menggoda manusia. Tidak akan menemani kita lagi. Terus setannya datang lagi istiqomah, datang lagi. Enggak. Yakin itu. Allah datang lagi. Setannya nggak akan mau aja lagi. Ditinggalkan kita ketika kita menuruti hawa nafsu yang seperti itu. Ya. Jadi pertama prosesnya jelas akan datang perasaan berat. Nah, di sana setan sudah mulai bisik-bisik. Hati-hati. Ini bisikan setan atau bukan? Atau memang karena rasa malas lelahnya kita? Beda ya. Kalau rasa malas lelahnya kita begitu istirahat, bangun selesai. Ya. Tapi kalau rasa malas yang dibisikkan setan, ketika bangun tambah korea. Ya. Seperti itu ya. Jadi rasa merasa berat itu kemudian ketika kita turuti menjadi malas, maka ketika itu menjadi bisikan setan, maka setan akan membisikkan supaya malas itu berkelanjutan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus sampai dengan muncul rasa bosan beribadah kepada Allah. Mau amalan apapun itu hanya menghafal Al-Quran. Setelah bosan ditinggalkan sehingga kita dalam kesendirian. Beruntunglah dalam kesendirian itu orang-orang yang kemudian sadar dan kemudian bertobat kepada Allah. Jadi kalau nangis apa salah ya? Salah saya kemudian berhenti menghafal Al-Quran itu salah ya? Nangis. Artinya Allah masih berikan pertolongan buat kita. Tapi ada juga yang beras gitu ya, hilang. Selamanya kemudian akhirnya menjadi tidak mau lagi menghafal. Kapok bahasa kitanya mah. Tuh cek Ustaz mah sehari 1 halaman. Akhirnya teh mundur dan kapok, datang di hari kedua teh terus kapok, gitunya. Mau hari ketiga tidak ada kabar dan beritanya. Taber, mundur tanpa berita, gitu ya, mundur tanpa berita. Nah, tapi mundur tanpa berita. Jadi hari berikutnya ada kabarnya lagi. Nah, tugas kita ya, bagi kita yang kemudian tahu saudara-saudara seperti itu, harusnya kita tetap mampu, ya kita tetap aja, ya kita tetap aja sama-sama tetap jalan-jalan istiqomah. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kenapa sih istiqomah ini kemudian Allah tekankan dan Allah nasihatkan, Allah wasiatkan kepada kita? Karena istiqomah ini kemudian nanti Allah akan datang malaikat. Malaikat itu bisa dalam
dalam ayat Fusilat tadi ya. Dalam konteks yang lain artinya pertolongan Allah datangkan sebenarnya. Jadi ibu-ibu barangkali merasa kok kayaknya ada yang merasa urusannya dipermudah, kemudian kehidupan di keluarganya menjadi lebih nyaman, kemudian anak-anaknya menjadi lebih baik, lebih soleh, mau dikasih tahu menurut ke orang tua. Bisa jadi itu adalah buah dari istiqomah yang kita kerjakan. Jadi jangan menyepelekan kehadiran kita yang kesannya kan tiap Sabtu datang, duduk, setoran, jangan disepelekan. Itu boleh jadi bisa merubah sesuatu yang luar biasa kehidupan. Boleh jadi yang punya masalah Allah selesaikan pelan-pelan masalah. Ya, Allah selesaikan perlahan. Jadi nggak langsung Allah selesaikan. Ditunggu lagi istiqomahnya. Jangan-jangan ketika kita dikasih solusi langsung dari Allah, itu kan berhenti istiqomahnya. Diuji lagi, diberikan kenikmatan istiqomah. Nikmat lagi. Rasa bosan itu pasti akan ada. Ya, karena itu tabiat yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia. Tabiat. Nah, jangan pusat-pusat juga sama. Ya, pasti punya rasa bosan. Tapi bagaimana memanage rasa bosan itu kemudian menjadi sesuatu yang tetap positif. Tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini yang penting. Ya, orang-orang istiqomah itu hidupnya lempeng. Ajab. Gitu ya. Jadi dia enggak pernah punya rasa takhafu, takut. Enggak pernah lagi dia alla tahzanu. Nggak pernah lagi dia merasa sedih. Nggak pernah lagi dia takut. Gak diomong, biar aja. Ya, mau dikritik, selama dia kritikan itu benar, dengarkan saja. Terima, jadikan masukan buat dia. Ya, jalan terus. Gak ada peduli. Wah, ngapain sih? Ngapal tiap pekan, tiap Sabtu datang? Gak ada kerjaan. Ya, biar aja. Nah, ngapain sih sana mending gini jangan datang ya. Kalau kritikan itu kritikan yang bagus, nasihat-nasihat yang bagus, dengarkan kemudian kita ubah pelan-pelan dengan nasihat. Ya, tapi kalau itu hanya untuk menghalangi kita dari kebaikan, ya kita dengarkan tetap sebagai seorang manusia, bertetangga, bersosial, kita dengarkan saja yang mengkritik kita, yang menghujat kita, biarkan saja kita istiqomah. Selama itu kebaikan kepada Allah yang kita lakukan kepada Allah. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar buat orang-orang yang istiqomah itu bil jannah, dengan jannah. Jannah itu ya, kalau di ayat ini adalah surga nanti yang Allah janjikan di akhirat nanti. Kalau di dunia jannahnya orang yang punya utang, lunas utangnya. Ya, orang yang punya masalah jannahnya selesai masalah. Orang yang punya persoalan hidup jannahnya selesai persoalan hidup. Ya, orang yang bosan jannahnya hilang rasa bosannya, kemudian bersemangat lagi. Itulah surga di dunia ini yang kemudian mengorbankan perasaan-perasaan bahagia. Ya, saat kita kemudian tiba hari Sabtu, tiba hari Liko Al-Quran gitu ya, kemudian tiba hari hafalan Al-Quran, itu adalah saat-saat kita bahagia, ketemu dengan saudara kita, setoran hafalan, ketawa bareng lagi, ya sama-sama, kemudian kita merasakan kebahagiaan. Itulah jannah yang diberikan Allah kalau dalam dari sisi konteksnya, ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan itu semua sesuatu yang pasti dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, saya senang ya, ketika masjid ini kemudian setiap pekannya gitu ya ada majelis-majelis Al-Quran. Ya. Kita yakin bahwasanya usia kita ini ada yang tahu, ya. Dan pasti bahwasanya kita suatu saat akan meninggal dan dunia. Tapi amalan istiqomah ini apabila ini terus dilakukan, mau ada ustadznya, mau saya ada, masih ada atau tidak ada, ya, itu akan tetap berjalan. Karena bukan lagi meninggalkan sebuah figur,
tapi menonjolkan sebuah amalan yang soleh, amalan yang baik yang kita kerjakan karena Allah. Itulah sebenarnya nanti kemudian saya sampaikan di awal bahwa menghafal Al-Quran itu modal dasarnya adalah ikhlas karena Allah. Nah itulah tujuan kita kesana. Pelan-pelan memang kita nggak keras, tapi suatu saat kita sampai ke sana. Ya, kok kita masih bertahan di sini? Ya karena kita ikhlas. Itu kata kunci. Mengapa ada saudara-saudara kita yang kemudian tidak bertahan lagi di hari pertama sudah kemudian ya, karena mereka bisa jadi tidak ikhlas. Bisa jadi mereka tidak ikhlas karena Allah. Bisa jadi ya, saya katakan bisa jadi. Mungkin juga yang lain gitu ya. Bisa jadi ada perasaan tidak ikhlas. Jadi datang setiap pekan itu menjadikan sesuatu yang berat sekali gitu ya. Dan itu tidak kemudian diselesaikan persoalan itu. Yaitu lahir kebosanan. Nah, supaya tidak bosan bagaimana? Nah, ini kata kuncinya. Jadi yang saya lakukan biasanya ketika mengalami kebosanan, menghafal satu juz itu terlalu banyak, maka satu juznya jadi ringkas. Bukan 20 halaman, tapi jadi berapa halaman? Jadi 5 halaman. Kenapa 5? Nanti akan kita sambungkan dengan kenapa saya dulu mengatakan di awal bahwa menghafal dengan pola 3-2. Ya, bagi yang hadir ya, yang menyimak dari awal pasti nggak asing lagi dengan pola ini. Mau tilawahnya 3-2 ya, murojaahnya 3-2, menghafalnya pun nanti 3-2. Ya. Kenapa saya ringkas menjadi 5 halaman? Satu juznya tadinya 20 halaman, kemudian diringkas jadi pertama diringkas 5 halaman pertama. Jadi contohnya juz 29 halaman pertama berarti surat apa? Al-Mulk. Halaman kedua surat Al-Mulk. Halaman ketiga surat Al-Mulk dan Al-Qalam. Halaman keempat Al-Qalam. Halaman kelima Al-Qalam dan sedikit Al-Haq. Itu satu juznya. Contoh ini yang apa ya? Contoh diringkas satu juznya jadi segitu aja. Yang Al-Haq ke belakang gitu ya. Diringkas dulu supaya apa? Supaya kita tidak mungkin. Tapi kalau kita mulai meringkas satu juz itu, kemudian diperpendek lagi, jadi target kita akan menjadi lebih ringan. Padahal sama-sama kene gitu ya, masih sama kene satu juznya tetap 20 halaman, tapi kita merubah cara berpikir kita menjadi lebih mudah. Tambahlah hafalan satu harf, satu huruf, satu ayat, wa takriru alf, dan ulanglah hafalan itu 1000 kali. Gitu. Saya mah hanya enggak, saya mah nambah saya mulai 1000 kali. Masalah itu, tapi itu nasihat ya, ya. Wa takriru alf, angka 1000 data majazi maknanya ya. Artinya ulanglah sebanyak-banyak. Ya. Ulanglah hafalan itu sebanyak-banyak. Nambah mah jangan banyak-banyak. Makanya nambah sejus mah 5 halaman we, anu serius. Ya. Tapi yang penting adalah ulang gimana. Supaya apa? Supaya hafalan itu melekat dalam satu bagi kita. Supaya hafalan itu tidak mudah hilang. Majazi angka 1000 itu tidak nanti dipraktekkan 1000 besok ya. Saya mam tidak kuat gitu ya. Aku jujur ya, ilmu banyak gitu ya. Saya juga nggak kuat gitu ya. Tapi majazinya adalah kalau kita mengulang hafalan, maka ulang lagi. Hadirkan. Ada ustaz lain yang mengatakan juga bukan seperti apa kita tambahkan berapa halaman, berapa ayat, tidak penting. Tapi yang paling penting adalah kalau saya nggak salah ingat Ustaz Abdul Rahman ya menyampaikan seperti itu. Yang terpenting adalah kebersamaan kita bersama dengan Allah. Nambah. Tapi yang penting kita bersama dengan Al-Quran otomatis pasti padahal sama-sama kene gitu ya. Masih sama kene satu juznya tetap 20 halaman. Tapi kita merubah cara berpikir kita menjadi lebih mudah. Nah, disinilah kita bermain warna.
dengan menyederhanakan jumlah halaman dalam satu juz. Tapi kita kualitaskan 5 halaman itu sampai dengan benar-benar Kenapa nggak saya langsung koreksi? Karena bukan itu waktunya. Bukan saat itu waktunya. Saat itu adalah waktunya kita berdoa untuk bersemangat dalam kebaikan. Ya? Kita perbanyak belajar kita perbanyak sholat kita, gitu ya. Ya, sholat hafal deui, tahu-tahu udah maghrib ya. Bisa sholat deui, subuh bangun lagi kan, hafal lagi. Itu yang saya bangun. Untuk menghidupkan kebaikan-kebaikan kita yang kalian gunakan selama berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun itu. Berapa ada bagian dari Al-Quran yang sudah kalian baca? Berapa dari Al-Quran yang sudah kalian hafalkan? Padahal usia banyak, waktu luang, kesempatan ada, ustadznya dihadirkan, kemudian Al-Qurannya dipermudah, metodenya diajarkan, semuanya Allah datangkan dengan kemudahan-kemudahan. Atas usia yang kalian gunakan itu berapa saja? Padahal Allah mudahkan Al-Quran, Allah mudahkan Al-Quran, Allah wariskan bahkan kepada orang-orang yang mau menghafalkan. Tapi kenapa kalian tidak mau menghafalkan Al-Quran? Pertanyaan itu, kalau sekarang kita masih bisa jawab, kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah nanti meninggal, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau jawab dengan jawaban seperti apa? Dan kita bayangkan saat itu lisan kita terbungkam, tidak bisa menjawab apa, dan hanya air mata saja yang keluar. Penyesalan yang begitu dalam. Usia yang kita lalui, usia yang kita jalani ini tidak kita gunakan untuk dekat dengan Allah. Anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Kita pun akan dihisab. Kita tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kalau kita dikarunia 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak, 6 anak, 7 anak, tapi di antara mereka tidak ada yang hafal Al-Quran, tidak ada yang dekat dengan Al-Quran. Lalu masih berapa anak lagi yang masih dikaruniakan Allah buat kita? Coba kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita terima atau ditanyakan kepada diri kita saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti jawab dengan jawaban itu. Mari kita hadirkan diri kita. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
واجعله